Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimah Zagnun SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 Kutotual dengan tugas modul 2.1 demonstrasi konseptual LPP berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebuah pendekatan untuk membantu siswa belajar materi dengan cara yang tepat. Bagi mereka, guru bisa menggunakan berbagai metode berbeda untuk mengajarkan siswa yang mencakup berbagai gaya belajar dan ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan bantuan yang tepat dan membuat proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. LPP berdiferensiasi mendukung siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda. Pemetaan kebutuhan belajar murid. Pemetaan kebutuhan belajar murid ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, survei, dan lain-lain. 3 aspek kebutuhan belajar murid yaitu yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga profil belajar. Pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid. Yang pertama yaitu profil belajar murid, di mana ada 3 yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Di mana siswa saya letakkan sesuai dengan minat mereka dalam belajar. Siswa yang minat belajarnya visual, saya menyiapkan gambar dari bagian-bagian sesuai dengan materi yang sudah saya siapkan. Terus ada lagi dengan siswa yang melalui diferensiasi proses, saya memberikan mereka video sehingga mereka dapat menyimak video pembelajaran dan mereka dapat menulis bagian-bagian sesuai dengan materi menggunakan gambar dan materi yang saya berikan. Terus siswa yang belajarnya dengan visual yang diferensiasi produk juga mereka menuliskan bagian-bagian pada materi dalam bentuk gambar. Terus ada lagi saya mengatakan siswa dengan gaya belajar auditori. Yang pertama siswa yang dengan gaya belajar auditori yaitu di mana saya dapat menyiapkan video dan menjelaskan bagian-bagian dari fungsi sesuai dengan materi yang saya siapkan. Terus yang kedua yang diferensiasi prosesnya, mereka setelah menyimak video pembelajaran mereka dapat menyebutkan bagian dan fungsi sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Terus yang siswa yang auditori yang berikutnya mereka dapat menyebutkan bagian-bagian sesuai materi dan menggunakan sesuai dengan apa yang saya berikan. Terus ada lagi siswa dengan gaya belajar kinestetik, yaitu mereka dapat menyiapkan materi yang sesuai dengan materi, menyiapkan bahan yang konkret. Dari bagian-bagian materi itu mereka tempel atau mencocokkan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Terus ada lagi yang setelah saya menyiapkan video pembelajaran, siswa tersebut dapat menyebutkan bagian-bagian atau fungsi menggunakan bahan atau alat yang konkret yang saya siapkan. Terus ada lagi dengan pembelajaran diferensiasi produk dengan siswa yang gaya belajarnya kinestetik, di mana saya mempresentasikan materi melalui gambar yang saya sudah siapkan dan bagian-bagian beserta fungsinya, dan mereka dapat menggunakan benda ataupun saya dapat menggunakan benda yang asli atau benda yang konkret, contohnya seperti materi. Dan sebelum memulai dengan aktivitas pembelajaran di kelas, tentunya saya akan merancang pembelajaran atau merancang RPP
RPP di sini yang saya lakukan yaitu RPP berdiferensiasi. Tentunya yang pertama kita dapat saya di sini akan mengenalkan identitas sekolah kami, SD Negeri Tamedan. Terus kelas saya mengajar di kelas 6 pada semester 1. Saya memilih tema selamatkan makhluk hidup dengan subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-1 dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan 3 kali 30. Dalam rencana kegiatan pembelajaran tentunya ada beberapa langkah-langkah atau tahapan. Terus yang pertama yaitu kegiatan yang perlu saya siapkan, kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan itu tentunya saya melakukan pembukaan di kelas dengan salam, terus dilanjutkan dengan berdoa sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Tentunya saya juga dapat cek kesiapan siswa agar siswa sudah siap menerima pembelajaran itu. Terus lagi dengan kehadiran, segera latihan, terus tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Terus saya akan mengaitkan materi sebelumnya dengan pembelajaran dan dari harapan itu yang saya kaitkan dalam peserta didik. Terus yang keempat dari kegiatan pendahuluan itu saya memberikan gambaran tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari dan dievaluasi atau saya dapat memotivasi peserta didik. Terus yang berikut saya dapat memberikan apresiasi dengan bertanya kepada siswa atau memberikan pertanyaan stimulus untuk merangsang pemahaman siswa sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Dan pada kegiatan pendahuluan ini yang terakhir saya juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu agar mereka lebih apa yang akan nantinya mereka akan capai dari hasil pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Kegiatan yang selanjutnya kegiatan inti ini yang paling penting dalam kelas, di mana kegiatan ini tentunya dilakukan sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dan di sini siswa saya gunakan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing dengan berada pada kelompok-kelompok. Pertama yaitu seperti tadi saya sudah jelaskan pada awal, yaitu kelompok yang sudah sangat baik, kelompok yang masih cukup, terus dan kelompok yang masih perlu bimbingan saya, di mana mereka kurang dalam pemahaman apa yang saya jelaskan atau mereka tidak sesuai dengan kebutuhan. Di sini tentunya langkah-langkah proses kegiatan ini kami lakukan sampai pada akhirnya, yaitu saya melakukan saya tentunya sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran di kelas, saya dapat memberikan arahan dan masukan terus kepada kelompok yang melakukan input saya. Saya dapat mengiling kelompok sekaligus memberikan pendidikan kepada hasil kerja mereka, baik itu secara kelompok maupun secara individu, keterlibatan mereka dalam kelompok. Terus pada akhir dari kegiatan proses belajar ini, saya juga akan meminta peserta didik untuk melakukan refleksi terkait dengan selama proses pembelajaran berlangsung. Selama ini, selama proses pembelajaran berlangsung itu mungkin mereka ada kendala atau kurang memahami di materinya di bagian mana. Tentunya mereka dapat menjelaskan agar saya dapat mengetahui siswa yang sudah memahami atau belum dengan materi yang saya sampaikan. Dan tentunya refleksinya juga menjadi satu loncatan, batu loncatan untuk saya agar saya dapat memperbaiki yang masih kurang dari materi yang saya sampaikan kepada mereka. Dan di sini pada
kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, kami bersama-sama dapat melakukan resume, dan tentunya saya dapat sebagai seorang guru saya dapat membimbing mereka dan menyampaikan tentang poin-poin penting di dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan materi yang tadi kami sudah lalui laksanakan bersama selama kurang lebih beberapa menit waktu yang kami sudah pakai bersama. Dan saya memberikan apresiasi kepada peserta didik yang begitu antusias dan semangat dalam melaksanakan tugas yang saya berikan. Dan pada kegiatan sebelum penutup dari doa, biasanya saya melakukan mengajak siswa untuk merefleksikan diri sejenak dengan mereka melakukan speaking atau menyanyikan lagu daerah G atau lagu apa yang kami sudah sepakati bersama. Dan setelah kegiatan terakhir yaitu kelas, kami akhiri dengan doa bersama. Dan doa bersama itu kami lakukan pada awal pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Yang terakhir, penilaian yang saya lakukan sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang tadi yang gaya belajar seperti contohnya gaya belajar visual, auditory dan kinestetik sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Dan tentunya sebelum proses pembelajaran di kelas, saya dapat memberikan tentang pembelajaran yang sudah saya rancang ini, sudah saya lakukan ini kepada atasan saya terlebih dahulu untuk dilakukan revisi. Ketika ada yang masih kurang atau perbaikan, dapat saya perbaiki sebelum saya gunakan sebagai referensi untuk saya dalam proses pembelajaran di kelas. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.